Lucu ya, kalau kita lihat banyak sekali sekarang video-video dibuat tentang anak-anak ya, waktu mereka ngambek, marah dan lain-lain, itu lucu ya kan. Kita ketawa, kita senang sekali lihat anak-anak seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau orang yang sudah dewasa, sudah tua ya kan, seperti kita-kita ini Bapak Ibu, terus kita bertingkah laku seperti anak kecil ini. Lucu nggak? Wih, mau muntah kayaknya kalau lihat orang seperti itu ya kan. Kesel, terus apa lagi? Tepok jidat deh ya. Kita udah ngelihat tingkah seperti itu kalau dilakukan oleh orang dewasa, itu bukan lucu lagi ya kan. Tapi menyebalkan. Nah, beberapa minggu yang lalu mungkin kita sudah lihat tanda-tanda kedewasaan. Mungkin ada di antara kita, loh kayaknya bukan gua nih ya. Pagi ini kita akan lihat tentang sifat kanak-kanaknya ya. Sifat kanak-kanak. Karena seringkali sifat kanak-kanak ini bersembunyi, terjebak di dalam tubuh dewasa kita. Nah kita akan lihat tadi beberapa hal. 1 Korintus 13 ayat 11 kita lihat sedikit. Apa yang menjadi ciri daripada seorang anak-anak. 1 Korintus 13 ayat 11 kita baca bersama-sama, yang di luar juga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Iya. Jadi kita akan lihat ciri-ciri kekanak-kanakan atau childish di dalam diri kita yang terjebak mungkin dalam tubuh dewasa kita sekarang ini. Yang pertama, Paulus katakan berkata-kata seperti kanak-kanak ya. Jadi Bapak Ibu perhatikanlah anak-anak, cucu kita dan lain-lain ya. Anak-anak itu kalau bicara tidak dipikirkan, ya Pak ya. Dia cuma meniru orang tuanya, tantenya, omanya dan lain-lain, semua lingkungannya, apa yang dia dengar, ya. Kalau itu kata-kata kotor, kalau itu kata-kata benar, ya itulah yang ditiru, itulah yang diucapkan. Sehingga kadang-kadang kita heran, di rumah kita tidak ajarin itu, tapi dia bisa mengucapkan. Dari mana ya? Mungkin dia dengar dari tetangga, dari teman main dan lain-lain. Anak-anak mudah sekali berkata-kata tanpa dipikirkan karena mereka cuma meniru ya, apakah itu kata-kata kasar, kotor, baik atau sopan. Itulah yang anak-anak lakukan dalam pembicaraan mereka ya. Jadi itu sifat anak-anak. Kemudian apa? Anak-anak itu omongannya tidak bisa kita pegang, ya kan? Karena mereka belum bisa memegang janji. Coba kalau kita perhatikan anak-anak, mereka sukanya berantem ya kan, rebutan mainan dan lain-lain. Kalau dibilang udah kasih dulu, pinjam dulu sebentar ya kan, untuk kakakmu, untuk adikmu, itu enggak mau ya, pasti ribut, pasti berantem. Beberapa 2 minggu yang lalu suami saya bilang begini kepada saya, tolong dong pinjam uang 30.000 dulu, saya mau bayar apa gitu, dia bilang. Oke, saya bilang, saya lihat di dompet ada. Ini saya bilang, pinjam apa minta? Saya bilang. Hehe, ketawa dia. Kalau pinjam kamu pulangin, saya bilang. Karena kamu bilang pinjam, kamu harus pulangin saya bilang. Tapi kalau minta ya saya kasih, saya bilang gitu ya. Jadi kita sering hadapi hal itu di hari-hari ya. Anak-anak juga. Anak-anak saya, mami pinjam dulu mami ya. Walaupun cuma 5.000, kamu pinjam ini ya. Besok pulangin lagi, taruh di situ tempatnya. Walaupun cuma 5.000, kita belajar untuk memegang janji. Iya apa ya? Itu sifat dewasa. Kalau anak-anak ya disuruh pinjam, dia rebutan, dia gak mau pulangin. Iya kan? Jadi begitupun juga saya, ketika saya perlu uang dan tidak ada, misalnya saya bilang sama saya tadi pinjam uang. Saya pulangin lagi, walaupun itu di dalam dompet dia gak tahu. Saya pulangin lagi, tadi saya udah pulangin ya uangnya. Tadi saya tuker. Nah, seringkali hal ini terjadi bukan dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang sepele sekali, ya kan? Meminjam sesuatu itu bukan dosa. Tetapi bagi anak kecil mereka tidak mau memulangin kalau udah pinjam, ya. Pinjam uang, pinjam baju, pinjam pensil, anak-anak di sekolah wah suka pinjam-pinjaman, pinjam pensil, pinjam penghapus, ya kan? Pinjam baju kamu dong, aku
nggak ada dan lain-lain. Apa saja yang kita lakukan, ya pada waktu kita bilang pinjam, seharusnya orang dewasa dia akan memulangin. Anak kecil memang nggak suka, ya kan? Dia pinjam dan berharap ini akan jadi miliknya. Jadi hal-hal yang kecil sekali yang kita lihat, kadang-kadang sifat kanak-kanak itu masih ada dalam hidup kita, ya kan? Apapun yang kita lakukan dengan meminjam, kita harus bertanggung jawab untuk ya pulangin kalau kita udah pinjam. Pinjam baju, pulangin dalam keadaan bersih, dicuci dulu, penghapus pensil ya dan lain-lain, pinjam uang ataupun apa, harus kita pulangin. Kalau kita bilang pinjam, jangan kita berharap ya orang itu pura-pura lupa dan kita berharap orang itu akan mengikhlaskannya ya. Nah itu kelihatan bagaimana dari perkataan kita. Karena sifat anak kecil perkataannya tidak bisa dipegang ya. Mereka belum bisa memegang janji. Itu sebabnya anak kecil juga tidak bisa berkomitmen ya. Mereka tidak bisa berkomitmen. Itu kenapa kita lihat hari-hari ini yang mungkin juga merupakan tanda daripada satu keadaan zaman akhir ini, bahwa perceraian terjadi di mana-mana, kawin cerai itu terjadi karena ada orang-orang yang belum dewasa tapi mereka sudah mau menikah. Mereka tidak bisa memegang janji mereka. Mereka mengucapkan janji di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan, ya, di dalam rumah Tuhan bahwa mereka akan setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Tapi kita lihat orang-orang yang memiliki sifat kanak-kanak, mereka akan melanggar janji itu. Mereka tidak bisa memegang janji itu. Ya, mereka mudah sekali, menggampangkan sekali ucapan janji itu dan melanggar janji itu dengan berbagai macam alasan, tidak cocok, tidak ada rasa. Ya, wah ini ya cinta diartikan dengan perasaan. Jadi ini merupakan satu catatan bagi kita, apalagi buat anak-anak muda ya, yang mulai cari pasangan, yang mulai lirik sana sini dan pengen punya pasangan ya. Uji pasanganmu, uji pacarmu ketika masa berpacaran, ketika engkau dekat dengan seseorang. Uji apakah dia bisa berkomitmen, bisa pegang janji. Kalau dari pacaran saja kita sudah mulai berkomitmen, kita mulai belajar. Kita pacaran, kita tidak boleh cium-ciuman atau melakukan hubungan seks sebelum kita menikah. Kalau ini aja dilanggar, wah, berarti dia nggak bisa pegang komitmen. Jangan menikah dengan orang yang nggak bisa pegang komitmen. Karena apa? Dia pasti akan langgar juga. Walaupun itu ucapan nikah di hadapan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan, pasti dia langgar. Itu sifat daripada anak kecil. Mereka tidak bisa berkomitmen dan memegang janji. Saudaraku, kalau kita belajar firman Tuhan, kalau saya boleh alami sampai hari ini ada di dalam pelayanan, itu bukan karena kekuatan, ya seperti tadi WL tadi katakan, merasakan bagaimana kita ini ada karena apa? Karena janji Tuhan. Karena janji Tuhan kita ada. Saya ada dalam pelayanan keluarga dan lain-lain. Saya rasakan bukan karena kekuatan, bukan karena kegagahan, kepintaran. Itu semata-mata karena ada janji Tuhan yang saya alami. Saudaraku, saya punya Tuhan yang punya komitmen. Saya punya Tuhan yang berjanji dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ulangan pasal 7 ayat 9 katakan apa? Itu sebabnya Tuhan mengikat dirinya dengan kita itu melalui kata perjanjian. Kita hidup dalam hubungan kita sama Tuhan itu hanya berdasarkan janji. Kenapa kita bisa mempercayai janji Tuhan? Ulangan 7 ayat 9 katakan apa? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudaraku, kita bisa mempercayai Tuhan kita karena dia memegang janjinya beribu-ribu keturunan sampai beribu-ribu keturunan kita. Janjinya tetap iya dan amin. Amin.
Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya Maleakhi 2 ayat 16 Tuhan menegaskan. Dia benci dengan perceraian. Dia benci dengan perzinahan. Karena dia adalah Allah yang setia. Allah yang memegang perjanjian. Seorang yang dewasa, dia akan memegang komitmen. Apapun yang terjadi dalam hubungan yang dia lakukan. Kemudian kita lihat yang kedua. Ciri dari seorang anak merasa seperti kanak-kanak dikatakan. Ya, tadi berkata-kata seperti kanak-kanak, ini merasa seperti kanak-kanak. Nah, kita lihat perasaan anak-anak ya. Suka ngambek, sedikit-sedikit ngambek, tersinggung ya kan. Baper, tidak dipuji, tidak diperhatikan, tidak disapa, itu tersinggung. Kita lihat tadi gambaran anak-anak. Perasaannya tidak stabil, dia tidak bisa menempatkan dirinya ya. Jadi lihat tadi seperti istilah dari anak tantrum tadi. Dia bisa marah-marah, ya kan? Bisa banting-banting barang, bisa guling-guling. Bahkan dia kadang-kadang anak-anak yang seperti ini, dia nggak lihat apakah itu di mall, apakah itu dia di sekolah atau di mana. Kadang-kadang jadi orang tua yang punya anak seperti ini, aduh malunya minta ampun. Apalagi di depan umum, ya kan? Di mall dia nangis-nangis, dia teriak-teriak, dia tendang-tendang, dia banting-banting barang orang. Wah, ini ciri dari anak. Dia tidak stabil perasaannya. Dia tidak tahu menempatkan dirinya. Orang-orang yang memiliki sifat childish ini. Jadi kalau dia ribut di rumah, dia pergi ke kantor, orang kantor kena semua saudaraku. Yang gak tahu apa-apa, ya karyawannya, supirnya, itu pasti kena marah. Padahal gak ada salah, gak ada apa. Ributnya di rumah. Masalahnya dengan anak, masalahnya dengan istri, masalahnya dengan suami. Itu terbawa kemana-mana. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Semua orang kena. Karena dia tidak bisa mengendalikan perasaannya. Ya, dia tidak bisa menempatkan dirinya. Dia tidak bisa menguasai emosinya. Itu anak-anak. Padahal emosi itu bisa dikendalikan. Emosi kita bisa dikelola. Bisa dikuasai. Anak-anak dengan perasaan seperti ini mereka selalu menuntut. Ya tadi kan kita lihat. Dia tuntut. Menuntut, ayo, ya kan. Apa yang dia mau inginkan. Mau ada proyek, mau ada sesuatu dan lain-lain, itu baru kita getol doanya. Ya, kita mulai cari Tuhan, kejar Tuhan. Berkati aku Tuhan, kita minta. Karena apa? Karena kita hanya memiliki pemikiran bahwa kasih Tuhan itu hanya dapat diukur dengan barang-barang, dengan materi ya, yang kita dapatkan. Ketika Tuhan memberikan itu kepada kita. Ketika kita tidak mendapatkan itu, kita mulai berpikir Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihiku. Nah, itu sifat dari anak-anak. Jadi anak-anak selalu menyamakan cinta, kasih itu hanya dengan materi dan pemberian-pemberian saja. Tapi orang yang dewasa, ya, di dalam doa-doanya, dia selalu menaikkan ucapan syukur, dia hanya memberi hal yang baik kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kemudian apa? Anak-anak suka dalam hal perasaan, dia suka iri, ya kan? Iri hati dan suka bertengkar. Kita lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Yang suka iri ya, cuma lihat status orang makan di sini ya, cuma lihat foto orang lagi pelukan gitu ya, iri dia. Begitu banyak tampilan sosial media yang bikin emosi ya. Kita dikontrol oleh emosi orang ya kan. Karena apa? Kita mulai iri. Padahal semua tampilan-tampilan di sosial media tidak seperti yang ditampilkan ya. Ada banyak tipuan dan kebohongan di situ. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan apa? Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus.
Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku, ternyata Paulus katakan, sifat kanak-kanak itu sama seperti manusia duniawi. Siapa manusia duniawi, saudaraku? Manusia yang tidak percaya Tuhan, yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus. Jadi bila kita memiliki sifat kanak-kanak ini terus ada dalam hidup kita, kita itu tidak beda dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dengan manusia duniawi, ya sama kan, di TV gebrak-gebrak meja, ya kan, teriak-teriak, ya kan, dan lain-lain, sama toh. Itu sebabnya Paulus bilang kamu sama dengan manusia duniawi. Bila hal-hal itu ada di dalam hidupmu. Kemudian apa? Dengan perasaan seperti kanak-kanak, kanak-kanak itu mudah ditipu, ya kan? Mudah ditipu, dikasih coklat, dikasih es krim. Makanya kita lihat penculikan anak-anak terjadi hari-hari ini dengan gampangnya, ya, orang-orang memberikan anak-anak itu es krim, memberikan uang, memberikan apa, lalu mulai menggeser anak itu pelan-pelan, lalu dibawa pergi. Anak-anak mudah sekali tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Mereka mudah sekali tertipu. Itu sebabnya Efesus 4 ayat 13 katakan apa? Anak-anak itu mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya, hari-hari ini begitu banyak pengajaran-pengajaran, bahkan di dalam dunia kekristenan, saudaraku, ya, dan begitu banyak orang yang tertipu karena melihat gereja yang besar dengan iming-iming, saudaraku, dijemput setiap minggu dengan diiming-iming ada sembako yang diberikan, di sana PK-nya lebih besar, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang menarik kita, itu ditawarkan supaya kita ikut berpindah ke sana. Dan bagi orang yang memiliki sifat kanak-kanak, dia akan mudah sekali tertipu dengan hal ini. Yang ketiga, saudaraku, berpikir seperti kanak-kanak. Firman Tuhan katakan, bagaimana pikiran seorang kanak-kanak? Anak-anak itu tidak memikirkan masalah waktu, apalagi masa depan. Ya, coba perhatikan, anak-anak kalau dikasih main game, gak usah diambil deh HP-nya, gamenya. Saudara tahu, itu bisa sampai besok pagi. Dia gak akan lepas kalau kita gak marah dan lain-lain. Dia gak mikirin waktu, saudaraku. Dia gak mikirin mandi, dia gak mikirin, pokoknya main. Ada di sini yang dewasa, tapi kalau udah main game lupa waktu, lupa ngantar anak sekolah, lupa jemput anak sekolah, dan lain-lain. Ya, gak mikir waktu, saudaraku. Tahu-tahu udah tua, ya kan? Sudah tua, kuliah gak lulus-lulus. Karena gak mikirin waktu, bagaimana umur terus bertambah. Apa yang saya sudah kerjakan, apa yang saya bisa bantu buat orang tua saya misalnya. Apa yang saya akan berikan buat anak cucu saya. Apakah saya sudah menyiapkan hal-hal yang baik buat mereka. Itu tidak pernah terpikirkan. Yang penting aku sehat, aku baik aja pada masaku hidup. Dia tidak mikirin anak-anaknya. Dia tidak mikirin cucu-cucunya nanti bagaimana. Ya. Dan anak kecil, saudaraku, senang bukan kalau merayakan ulang tahun. Tapi kita orang dewasa, ketika ulang tahun kita mulai mikir, umur bertambah, ada sesuatu yang berkurang, waktu tinggal sedikit. Apa yang harus aku lakukan dalam waktu yang sedikit ini? Karena menjadi tua ada yang berkurang dalam hidup kita. Kekuatan kita berkurang, segala sesuatu berkurang. Kita menjadi lebih lemah dan lain-lain. Nah, saudaraku, anak-anak tidak memikirkan hal seperti itu. Mereka tidak memikirkan akibat perbuatan mereka, ya kan? Mereka pikirkan yang penting senang, yang penting happy. Urusan belakang, akibatnya urusan belakang. Itu anak-anak. Dan mereka tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa dikasih uang, ya, kasih uang 20.000, hari itu juga habis. Langsung ke warung mereka, ya, langsung beli ini dan beli yang lain-lain, habis. Tidak bisa mengelola keuangan.
Dapat berapa saja habis. Tidak memiliki prioritas, ya. Tidak memiliki prioritas. Anak-anak tidak bisa. Dapat uang, aku mau beli inilah nanti keperluanku ini. Enggak, dia yang penting jajan dulu es krim. Seperti itulah anak-anak ya. Dapat berkat, dapat uang. Yang penting shopping dulu, belanja dulu, ganti HP dulu, beli baju dulu, beli tas dan lain-lain ya. Bayar uang sekolah nanti, ya nantilah. Enggak mikirin ya kan. Seringkali tanpa kita sadari, sifat-sifat kanak-kanak ini bersembunyi dalam hidup kita. Ya. Dan terus ada dalam hidup kita, dan itu akan muncul hanya pada saat tekanan, masalah datang dalam hidup kita. Nah, saudara, ada satu contoh dalam Yohanes pasal 21. Contoh dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Di situ ada peristiwa setelah kebangkitan Yesus, Yesus menyapa dan berbicara kepada Petrus. Petrus adalah gambaran kita semua yang sangat manusiawi, saudaraku. Di mana sifat kanak-kanak itu seringkali masih bersembunyi dalam tubuh dewasa kita. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan berhadapan dengan Petrus. Saudaraku, Petrus mempunyai sifat kanak-kanak dan dia tidak menyadari hal ini. Ya, kalau kita lihat ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus berurusan dengan Petrus. Karena dia mau memakai Petrus dan sifat kanak-kanak ini, kelemahan Petrus ini harus dibuang, harus hilang, harus bertumbuh dengan sifat yang dewasa. Kita lihat apa sifat kanak-kanak Petrus. Itu bicara daripada soal kemampuan. Petrus tidak mau diremehkan soal kemampuan. Ya. Petrus tidak bisa ditantang, saudaraku. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 36. Petrus ini ketika dia ditantang oleh Tuhan Yesus soal kemampuannya, dia mulai tersinggung. Ya. Dia mulai mau membuktikan bahwa dia tidak seperti itu. Yesus bicara tentang kematiannya. Dalam Yohanes 13 ayat 36, kita baca saja. Yohanes 13 ayat 36. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Ya, terus. Ayat 37. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ya, sampai di sini saja. Jadi ketika hari-hari terakhir Yesus mau naik ke salib, Yesus banyak bicara soal kematian. Dan Yesus katakan, ke tempat aku pergi kamu tidak bisa pergi. Wah, Petrus tertantang ya. Kenapa gak bisa? Aku bisa ya. Aku ini berani. Aku ini akan memberikan nyawaku sekalipun. Kemana engkau pergi aku akan ikut. Ya, mulai tuh. Ketekan tuh. Sifat kelemahan, kekanak-kanakan Petrus, ya, dia menjadi sangat tersinggung ketika itu dilontarkan oleh Yesus dan dia mulai mau membuktikan bahwa dia bisa. Sehingga pada waktu Yesus ditangkap pun, ya, waktu Yesus ditangkap oleh tentara Romawi, itu Petrus langsung maju dan dia tunjukkan, dia mau membuktikan bahwa dia mampu membela Yesus. Dia potong itu telinga prajurit Romawi itu. Tapi Petrus kemudian Tuhan menyembuhkan kembali telinga itu dan menegur Petrus. Nah, saudaraku, kita lihat apa yang Yesus lakukan untuk menyentuh titik ketidakdewasaan Petrus pada saat itu. Setelah Yesus bangkit, Yesus menjumpai Petrus. Dan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 21 ayat 15. Yesus sampai bertanya 3 kali bukan kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus ditantang lagi, saudaraku, ya, disentuh lagi. Seringkali seperti ini. Ketika kita bergaul, ketika kita bertemu dengan orang sering kita tahu nih, dia ini tersinggung. Misalnya ya. Dia kalau diomongin kayak gitu tersinggung. Jangankan teman dah ya. Suami istri aja.
Sering seperti itu. Pengalaman saya nih ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol enak nih, habis canda-candaan gitu ya kan. Seru deh cerita-cerita, lagi asik nih mesra-mesra gitu ya kan ngobrol. Tiba-tiba ada keluar satu kata, itu saya alami. Keluar dari satu kata dari mulut suami saya, itu saya tersinggung. Saya marah ya, saya bisa marah loh. Pernah nggak ngalami seperti itu ya? Kadang-kadang lagi enak-enak ngobrol kok bisa marah akhirnya. Karena tanpa disadari ada satu kata yang menyinggung perasaan kita. Ya. Ada satu kata yang menyinggung perasaan kita dan kita tidak terima. Dan kita mau membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Itu sifat kanak-kanak kita mulai muncul. Seringkali saya alami hal itu. Jadi seringkali pertengkaran kita tuh tidak ada pertengkaran. Toto kok bisa bertengkar ya. Saya mulai belajar. Ada dua kata yang saya tidak suka suami saya ucapkan sama saya. Dia tahu. Setiap kali dia ucapkan itu saya naik langsung darah itu langsung. Dan saya ingin membuktikan sebenarnya saya tidak seperti itu. Saya mulai melakukan hal-hal yang melakukan pembuktian diri. Tapi capek ya. Melakukan pembuktian diri itu satu hal yang melelahkan. Saya belajar. Kenapa setiap kali ributnya di sini? Kenapa ributnya selalu di sini? Di kata-kata ini. Kok saya nggak suka dibilangin seperti itu? Saya mulai belajar. Tapi itulah yang Tuhan urusan dengan saya. Ya, Tuhan pakai pasangan saya, Tuhan pakai orang-orang di sini saya untuk terus menyentuh titik kelemahan saya, titik kekanak-kanakan saya yang masih bersembunyi dalam tubuh dewasa saya. Itu terus ditekan, itu terus ketemu. Sampai saya menyadari hal ini. Itu pun yang dilakukan oleh Yesus kepada Petrus. Ya, seringkali bukan kalau kita ketemu orang-orang seperti ini kita bilang, udah jangan ngomong seperti itu lagi ya nanti dia tersinggung. Jangan gitu, nanti dia tersinggung lagi. Kita menghindari bukan? Tapi Yesus dia tidak pernah menghindari. Bahkan dia akan terus sentuh, dia akan ciptakan. Dan dia akan bawa kita kepada peristiwa, kepada situasi di mana titik kelemahan, titik sifat kanak-kanak kita itu muncul. Dan kita harus tahu, ternyata aku masih memiliki manusia duniawi, sifat kanak-kanak itu dalam tubuh dewasaku. Ini yang dilakukan Yesus kepada Petrus. Dan Yesus katakan, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Yesus katakan, apakah engkau bisa mengasihi aku dengan kasih agape, kasih dari Allah itu? Petrus bilang, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Tapi Petrus bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih filio, kasih persaudaraan. Sampai 3 kali, Petrus masih mengakui dia bisa mengasihi Tuhan. Walaupun dia katakan dengan kasih filio itu. Untuk yang ketiga kali, Petrus baru sadar, ya. Ternyata dia tidak bisa. Dia mengakui dia tidak mampu. Tuhan engkau tahu, dia katakan. Ya aku gak mampu. Ternyata selama ini Petrus melakukan pembuktian itu. Padahal sebenarnya dia tidak mampu. Dan pada titik inilah Petrus baru menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengasihi Tuhan dengan seluruh segenap hatinya seperti kasih Tuhan. Dan itu dia akui. Pada saat dia mengakui, pada saat Petrus sadar, ini loh ternyata yang membuat dia marah, yang membuat dia tersinggung, yang membuat dia bisa mencak-mencak, ya kan? Ternyata sekarang dia akui bahwa dia sebenarnya tidak mampu. Pada saat Petrus mengakui, Tuhan katakan, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Justru pada saat itu dikatakan, dia dipercayakan, dia diperdayakan oleh Tuhan. Dan itu dapat kita lihat ketika di loteng Yerusalem, janji Tuhan soal kepenuhan Roh Kudus itu terjadi. Apa yang terjadi? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, kemampuan dan kuasa Allah yang maha tinggi. Yesus katakan, Petrus engkau mampu bila engkau dipenuhi dengan kuasaku. Dan pada saat itu saudaraku, mereka berbicara dalam bahasa roh. Banyak orang yang mendengar. Dan orang banyak itu mengejek, orang gila itu ya. Ngomong apa itu, ngaco semua itu, kesurupan dan lain-lain.
Coba bayangkan kalau Petrus yang dulu, yang masih terus memelihara dan tidak mau mengakui sifat kanak-kanaknya, ketersinggungannya yang membuat dia marah. Apa yang saudara bayangkan? Petrus pasti maju, bukan? Pasti dia tonjok-tonjokin, dia marah-marah, dia mencak-mencak di situ sama orang-orang yang ngata-ngatain mereka. Tapi pada saat itu Petrus tidak melakukan hal itu. Kita lihat Petrus sudah menyadari bahwa bukan oleh kemampuan dia, tapi oleh kuasa Tuhan yang bekerja dalam dirinya yang akan memampukan dia. Dia berdiri dengan tenang dengan pengurapan Roh Kudus. Dia sampaikan kebenaran. Saat kebenaran disampaikan, 3.000 orang menangis, datang bertobat untuk dibaptis. Seperti Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sudah dewasa di antara kita. Tanpa kita sadari, kita sedang menuju kedewasaan itu. Kita sedang berproses ke arah itu. Dan mungkin ada sifat-sifat kanak-kanak kita yang masih tersembunyi, terjebak dalam tubuh dewasa kita. Yang kadang-kadang itu muncul. Ya, pada saat itu ditekan dalam satu peristiwa, dalam satu kata-kata, dalam satu situasi yang Tuhan izinkan. Karena memang Tuhan ingin berurusan dengan kita supaya kita terus bertumbuh dewasa dan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Mari Bapak Ibu datang kepada Tuhan ketika engkau menyadari hal itu. Ingat apa yang membuat engkau sering marah, tersinggung, tidak bisa menguasai diri. Datang kepada Tuhan. Bawa itu di dalam doa. Firman Tuhan akan menerangi hati kita saat kita berdoa. Dan dia akan memberi kita kemampuan dan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Untuk kita mampu meninggalkan dan menguasai emosi-emosi kita yang tidak benar.